Ketika saya pertama kali mengetahui bahwa Zuo Chunkyu menangkap Feng Tang dan yang lainnya, Raja Abadi adalah suku yang berjaya. Bagaimanapun, Yang Mulia telah diinstruksikan selama perjalanan ini, dan dia tidak boleh melepaskan kesempatan apapun untuk menekan dunia Korea Utara. Namun, tidak butuh waktu lama bagi mereka. Tetapi Qin Yichen, yang tiba-tiba muncul, membuat mereka tersenyum secara bertahap. Kabar yang datang lagi adalah senyuman yang membuat mereka menghilang, dan berubah menjadi kemarahan dan keterkejutan. Qin Yichen di mana keberuntungan kotoran anjing untuk anak kecil itu dapat memenangkan 2 game berturut-turut dari Master Zuo. Namun, ketika saya mengetahui bahwa Zuo Chunkyu menantang Immortal Monarch, sekelompok orang dari ranah klan kembali bangga, bercanda. Pil Master pembangkit tenaga listrik teratas, apakah ada alasan untuk kehilangan sedikit kejahatan? Namun, ketika Zuo Chunkyu menumpahkan kepalanya dan bahkan kembali dengan darah di sudut mulutnya, pemimpin klan Immortal Monarch komunitas tertegun di tempat. Tuan Zuo, apa yang kamu lakukan? Zuo Chunkyu, seolah-olah dia tidak mendengarnya, berteriak dengan marah, sangat memalukan, sangat memalukan. Mengapa lelaki tua itu begitu terhina dan dipermalukan? Suku Jie tercengang, dan segera setelah rekannya kembali dan diam-diam menceritakan kisahnya, Raja Abadi, yang dipimpin olehnya, menjadi persis sama dengan Zuo Chunkyu. Sayang sekali. Master Lingjian yang bermartabat, Master Pil pembangkit tenaga listrik teratas yang terkenal di dunia, bahkan kalah dari Qin Yichen. Dan tetap bertaruh pada tantangan reputasi. Bahkan jika Anda kalah, kuncinya terlalu mahal. Bahkan para pemimpin klan merasa sakit untuk Zuo Chunkyu. Namun, setelah lama hening di mansion, duka Zuo Chunkyu agak keras. Meski masyarakat sangat kesal, mereka juga tahu bahwa tidak ada cara lain selain mengakuinya. Terutama setelah saya mendengar bahwa Qin Yichen membuka roh primordial peri, dan mempersembahkannya kepada 1000 kaoru di depan umum. Suasana hati masyarakat sangat tidak senang. Kehilangan Zuo Chunkyu saja adalah masalah sepele, tapi akan buruk jika sekelompok guild menjalin hubungan baik dengan dunia selatan. Tentu saja, bagi Zuo Chunkyu, kekalahan adalah peristiwa besar. Dalam keputusasaan, pemimpin klan, Raja Abadi, harus membujuknya. Tuan Zuo tidak perlu berkecil hati. Akun ini, saya pasti akan mengembalikannya untuk Anda. Sebagai sahabat, mereka tidak malu tersenyum pada Zuo Chunkyu. Meskipun kalah dari Qin Yichen, agak memalukan. Tetapi bahkan jika Anda menyalahkannya, Yang Mulia dapat menyalahkannya. Zuo Chunkyu mendengar ini, tetapi matanya cerah, dan dia buru-buru bertanya, "Oh, apakah ada cara untuk saudara Gao?" Raja Abadi, pemimpin klan Jie, bernama Gao Ling, benar-benar lebih unggul dari Jinrong dalam hal kekuatan. Dia milik Antek Jie Clan. Gao Ling berkata sambil mencibir, "Orang-orang di bawah sudah tahu. Orang-orang dari perang Korea Utara kali ini, tapi 3-11. Gao Ling tidak tahu. Ini karena orang-orang di bawah salah mengira Qin Yichen sedang mengunjungi alchemy Dao di dunia selatan. Bahkan Gao Ling tidak tahu bahwa Qin Yichen telah memenggal dan membunuh Raja Abadi Su Chong. Kenapa tidak? Itu karena Jie Fan punya kata sandi. Bagaimanapun, ceritanya menyebar. Itu terlalu memalukan. Dan itu hanya menyapu wajah kaisar yang bermartabat. Dan itu bukan lagi tentang Qin Yichen. Kirim orang-orang yang baru saja bergabung dengan Raja Abadi. Bukankah Anda membuat diri Anda takut akan perang?" Namun, dalam pandangan Jie Fan, acuh tak acuh untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena orang-orang yang pergi ke Jie Clan kali ini, bahkan jika mereka adalah Immortal Monarch 1 Heavenly Layer, adalah elit di alam yang sama, dan mereka bukan sebanding dengan barang Su Chong. Oleh karena itu tidak mencegah lelucon lucu Gao Ling muncul di sudut mulutnya, dan selama perjalanan ini, ada 40 elit. Terlebih lagi, Yang Mulia telah menyapa dunia barat dan memberitahu kami bahwa begitu ada kesempatan, geng itu tidak akan tinggal. Berbicara tentang ini, mata Gao Ling berkilat tajam. Jika Jinrong mati, menurutmu apakah aku akan membiarkan anak kecil Qin Yichen kembali ke dunia perang utara hidup-hidup? Bagaimana dengan Qin Yichen dan 1000 kaoru? 1000 Sun mungkin membalas dendamnya, tetapi Gao Ling yakin bahwa 1000 gunung tidak akan berdiri sendiri untuk sekelompok orang mati. Memikirkan hal ini, Zuo Chunkyu tidak lagi tertekan, melainkan mencibir, menarik Gao Ling. "Kakak Gao, kali ini, jangan lepaskan kejahatan itu. Bajingan kecil. Kamu memenangkan orang tua itu hari ini, dan cepat atau lambat kamu akan memuntahkannya. Anda tahu, berapa tahun dia kalah?" Pada saat yang sama, di dalam mansion, Qin Yichen kembali ke halaman rumahnya untuk mengeluarkan cincin ruang angkasa yang menang. "Cincin ini bagus. Apakah untuk 1000 Snow atau Ling Ling?" Qin Yichen tertekan dan memutuskan untuk melihat isi cincin itu terlebih dahulu. Meskipun saya tahu bahwa saya telah memenangkan banyak hal, Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan senang saat melihat tumpukan roh bersinar. "Kali ini, kamu benar-benar kaya. Tahukah Anda, dia tidak hanya memenangkan Zuo Chunkyu,
dia juga mendapatkan banyak harta karun. Yah, semua roh elemen api ini memberikan 1000 salju saat mereka kembali. Ini adalah atribut es. Ini berguna untuk Ling Han dan senior. Begitu banyak yang tersisa. Temukan peluang untuk beralih ke pengobatan suci di Perang Selatan. Lagi pula, Qin Yichen tidak kekurangan sumber daya untuk kultivasi harian. Dan dia juga tahu betapa buruknya keausan penelitian dan pengembangan senyawa Sundan. Itu hanya mengisi jurang maut. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan ketiadaan pertempuran dan dunia Korea Utara untuk berkontribusi. Terlepas dari ini, yang lebih menarik adalah Glaze Platinum Sun Gold. Ini sangat besar, kaya untuk membuat pedang. Bahkan tombak panjang seperti Zhan Jinrong sudah cukup. Namun, emas matahari platinum kaca ini tidak menarik bagi Qin Yichen. Lagi pula, apakah itu glaive atau armor, dia memiliki yang lebih baik. Tentu saja, jika ini untuk memberitahu Zhan Jinrong. Tidak, Zhan Jinrong sudah mengetahuinya, dan dia sangat iri. Lagi pula, seberapa sulit Immortal Grade untuk ditemukan? Alangkah baiknya memiliki senjata platinum bersemangat yang terbuat dari platinum dan emas. Bahkan berbicara tentang itu, jika didasarkan pada hubungan sebelumnya, untuk memberitahu Zhan Jinrong warisan apa yang didapat Qin Yichen dari macan putih, saya khawatir sangat sulit untuk menekan pikiran pembunuhan untuk merebut harta. Setelah beberapa saat kesulitan, Qin Yichen menemukan dan transformasi roh siang, membukanya, dan melihat kekuatan roh yang luar biasa, yang membuat Qin Yichen yakin, ini pasti puncak Sengdan. Dibantu oleh pil ini, ketika saya meminta puncak, mungkin saya benar-benar dapat melewati langkah itu. Qin Yichen bergumam. Lagi pula, dia sangat percaya diri dengan pencapaian kekuatan rohnya. Tetapi dia masih memiliki beberapa ketidaktahuan tentang kedalaman pil master pembangkit tenaga listrik teratas. Tetapi bagaimanapun, ketika Anda memiliki kesempatan, tanyakan pada Feng Zhengying dan raksasa Dao alkimia lainnya untuk saran sudah. Yang paling membuat penasaran Qin Yichen adalah harta karun yang digunakan Zuo Chunkyu untuk memberi kompensasi kepada roh primordial. Maka Patua Messi tidak akan mendapat masalah. Memikirkannya seharusnya tidak. Bagaimanapun, Feng Tang tidak bisa memutar sikunya keluar. Setelah beberapa saat mencari, Qin Yichen tiba-tiba mengeluarkan beberapa batu yang bersinar. Batunya hampir penuh dengan meja batu, dan beratnya cukup besar. Meskipun cahayanya tidak menyilaukan roh kelas atas, Qin Yichen dikejutkan oleh energi agung yang terkandung di dalamnya begitu dia menyentuhnya. Ini adalah kekuatan abadi.